Ini untuk kalian yang dapat pump ya, baik di internal maupun di public, congrats ya. Karena dari bottom call ini, kalau di internal ini gue call lagi ya, udah up sekitar 92%. Tapi kalau di public ini udah bottom call banget nih. Kalau kalian sering ngikutin market update gue ya, ini gue ada bottom call nih di public ya, di YouTube dari harga 0,026 ya. Even ini lebih murah ya dari harga ICO nya sendiri ya. Sekarang udah naik sampai 200%. Ya saran gue pribadi, kalian bisa secure ya at least ya setengah dari profitnya gitu ya, biar kalian bisa dapat koin gratis dan sisanya ya terserah gitu. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita bakal langsung ke market update. Gue mau lihat dulu nih di next week ada apa aja ya. Kalau kita lihat dari kalender ya, mungkin ya high impact di tanggal 16 ada salah satu high impact ya. Ada salah dua deh. Di bagian core retail dan retail sales ini ya. Nah, kita masih fokus di US dollar karena memang cara liquidity ya USD masih lumayan tinggi ya. Sekitar 30-40% ya, mempengaruhi market cryptocurrency sendiri. Kalau dilihat ya dari core retail sales sendiri, ini akan terjadi kenaikan ya sekitar 0,1%, which is sebenarnya ini bakal buruk ya buat high risk asset seperti Bitcoin, karena dengan adanya core retail sales yang naik ya, berarti penanda ekonomi juga perlahan mulai membaik ya. Cuman kalau kalian lihat di bagian retail sales sebelah sini, ini justru malah mengalami penurunan ya dari 0,5% ke 0,2%, lebih besar ya dibanding yang core retail sales. Cuman biasanya The Fed itu jauh lebih memperhatikan core retail sales. Tapi secara overall menurut gue ini masih cukup netral ya, nggak akan berpengaruh signifikan terhadap decision untuk terjadi rate cut ya di bulan September ini. Di tanggal 18 juga cukup ada high impact news ya, salah satunya Federal Funds Rate ya, ini terkait dengan decision to rate cut. Kemudian ada juga FOMC statement ya, economic projection juga, ini jadi digabung jadi satu ya. Kalau kita lihat ya mungkin secara forecast ini udah highly chance banget bahwa akan terjadi rate cut nih. Penurunan kemungkinan besar ya di sekitar 25 basis point ya, dari yang semulanya itu 4,5% ke 4,20%. Secara overall kita bisa ngelihat ini sangat positif sebenarnya ya, karena dengan adanya rate cut sendiri berarti ya secara ekonomik ini bakalan bullish banget. Yang jelas potensi penurunan DXY ya. Kemudian high risk asset seperti Bitcoin, US stock ya, itu juga bakal terdampak ya positif. Cuman yang butuh gue ingetin adalah dari terakhir kali ya, kalau kalian ingat di sekitar bulan November atau Desember terjadi rate cut, sentimennya sendiri itu nggak positif ya kan. Ketika terjadi rate cut itu justru malah mengalami penurunan yang cukup drastis, baik itu Bitcoin maupun ya high risk asset lainnya seperti SPX gitu ya. Jadi ini tetap harus hati-hati ya. Bisa jadi ada potensi buat sell the news untuk sementara waktu gitu ya, entah beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, baru nanti ya kita bakal ngelihat inflow lagi ya masuk yang cukup gede ke high risk asset, termasuk ke cryptocurrency sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga ya di tanggal yang sama di jam 7.30 pagi ya, kali ini tadi kan jam 1 pagi ya, ini ada unemployment claims ya. Ya secara forecast kalau kita lihat unemployment claims ini akan ada penurunan ya dari 263.000 ke 245.000 ya. Kalau kita mau ngelihat secara data ini doang ya ini tentunya bakal menaikkan ya DXY ya, dan high risk asset seperti Bitcoin atau SPX sendiri itu ya pasti bakal berdampak negatif. Cuman kita nggak bisa ngelihat dari ini doang karena sudah ada leading news sebelumnya ya di jam 1. Kecuali nanti kalau kita lihat nih di jam 1 ini udah ada potensi sell the news dan ternyata secara forecast ya unemployment claims-nya ini juga mengalami penurunan, ini bisa jadi tambah negatif ya. Jadi kalian harus tetap perhatikan. Oke, menurut gue pribadi ini cukup ya buat ngelihat kira-kira kedepannya bakal ada apa aja ya kalau kita lihat dari sisi news. Nextnya gue mau ngelihat ya dari data-data lainnya ya. Di sini gue mau ngelihat nih dari sisi altcoin season index. Kalau kalian lihat ya, altcoin season index sekarang itu berada pada level 78 ya. Nah sekali lagi ini gue mau ngingetin ke kalian ya, sekarang itu bukan saatnya buat bener-bener FOMO, karena ini kalau kita lihat based on data ya terakhir ya di sekitar tanggal 14 November ataupun Desember di sekitaran sini, altcoin season index itu masuk ke area zona merah ya, atau di atas area 75 nih. Nah ketika altcoin season index sudah melewati garis 75 ini sebenarnya udah harus bener-bener hati-hati karena ada potensi nih, ini peak ya. Kalau kita lihat di sini kan terjadi local top ya, ini local top, ini juga local top ya. Even di bulan Januari 2024 juga local top nih. Kemudian terjadi penurunan cukup drastis kan. Nah ini sama juga ya halnya ya. Jadi untuk kalian yang emang udah pegang altcoin ya cukup lama, terutama dari bottom call gue ya, yang baik itu di public maupun di internal, even di sekitaran bulan Mei, Juli, April ya itu ya udah sampein banyak banget outlook ya, bahkan itu di bottom ya rata-rata udah naik ratusan persen ya. Harusnya kalian bisa secure profit tuh, udah bukan saatnya buat bener-bener all out lagi ya. Nextnya gue
gue mau ngelihat dari si DXY terlebih dahulu. Nah, ini outlook terakhir dari DXY ya. Nah, DXY ini terpantau masih berada di area support. Kemungkinan kita bakal ngelihat DXY bakal konsolidasi dulu ya, sampai nanti mungkin kita bakal ngelihat ya cara makro ya. Ketika terjadi yang namanya red cut ya, gue yakin DXY ada potensi penurun sampai ke level 96 di area sekitaran sini. Kalau kita lihat ya secara short term, bisa jadi ini bakal konsolidasi terlebih dahulu ya, baru akhirnya nanti ini bakal drop nih sampai ke level 2,618. Karena kalau secara pattern pun ini kita bisa lihat sebagai pattern cascading triangle ya. Jadi ini triangle, ini area supportnya, ketika nanti udah drop, nah ini bisa turun nih sampai ke area sini. Ini untuk DXY. Nah, untuk gold sendiri bagaimana nih? Ini dari outlook terakhir ya. Dari outlook terakhir ya, gold ini udah naik ya, run up sekitar 7% dari outlook yang udah gue buat ya. Di sekitaran sini dia udah run up nih sekitar 7%-an ya. Nah, nextnya kemana? Nah, ini kalau gue lihat ya, gold di 4 ini lagi konsolidasi ya. Dia lagi konsolidasi di area sekitaran sini ya, dan di area sekitaran sini. Nah, kalau menurut gue pribadi, ini ada chance ya sebenarnya gold untuk lanjut ya. Ketika dia nanti udah break ya, area resistance sebelah sini ya, ini ada potensi nih lanjut nih ke target ya, mungkin sampai ke level 3.700-an ya untuk gold sendiri. Apalagi dengan kondisi makro ya yang menurut gue cukup oke, dengan adanya potensi ya red cut yang cukup besar di tanggal 18 September nanti. Ini untuk outlook gold sendiri ya. Nah, ini untuk Nasdaq ya. Nasdaq dari outlook terakhir ini udah break sebenarnya di atas area resistance yang gue tandain sebelah sini ya. Nah, potensinya sendiri kemana nih ya? Secara mid to long term ya, ini ada chance ke 24.755 atau ke area 2,618 di area sekarang sini. Ini untuk Nasdaq sendiri. Nah, dengan adanya Nasdaq ya yang udah run up duluan ya, yang udah membuat new ATH juga, ini ada potensi juga sebenarnya. Ada chance memang Bitcoin udah mulai bottoming ya, dan harusnya ini nanti Bitcoin bakal mengikuti ini. Sebenarnya relatif kita bakal ngelihat ya, Bitcoin juga bakal ngelihat ATH. Oke, sekalian kita bahas ya S&P 500 atau SPX ya. SPX sudah dekat ya dengan target kita ke area 2,618 atau ke area 6651 di area sekitaran sini. Dari outlook terakhir ya yang gue kasih, ini upside-nya udah sekitaran ya 3,13% ya. Wide bullish untuk high risk asset, dan terutama ketika nanti udah terjadi red cut, sangat yakin bahwa target ini bakal tercapai. Sama halnya dengan Nasdaq seperti sebelumnya ya. Korelasi SPX dan Bitcoin ini sendiri sebenarnya harusnya positif ya, sekitaran di atas 0,8 gitu ya. Ya, likely chance juga Bitcoin bakal mengikuti nih jangan jejak dari Nasdaq dan SPX juga dengan membuat ATH baru. Kita sekarang ngelihat Bitcoin potensi 1-2 minggu ke depan tuh kayak gimana. Gue bakal fokus di H4 sendiri ya. Nah, ini kalau kita lihat H4 ini secara pattern ini masih cukup bullish banget ya. Ini masih cukup bullish. Bitcoin masih konsisten ngebentuk yang namanya market structure, higher high, higher low di area sekitaran sini ya. Ini cukup bullish ya. Nah, memang ini kalau kita lihat ya, sekarang Bitcoin berada di area resistance dan juga area bearish order block di area sekitaran sini. Ini beberapa area yang harus kita waspadai ya, di area sekitaran sini dan area sekitaran sini nih. Oke, bisa jadi ya ada chance sebenarnya Bitcoin retrace dulu nih sampai ke level sebelah sini ya. Ini kalau kita lihat juga mungkin secara Fibonacci gue tarik di area sekitaran sini. Nah, kalau kita lihat area 0,382 ya atau area 115 ini ya, bisa jadi dipijet kembali ya. Tapi selama dia bisa bertahan sebenarnya di area sekitaran sini ya, di atas area 114 ya, selama dia nggak closing di bawah ini, menurut gue masih cukup bullish untuk Bitcoin sendiri. Target masih tetap sama dari bottom call terakhir yang udah ngikutin gue udah lama gitu ya. Even di harga 107 ribuan gue udah sampaikan ya, itu ada potensi untuk bounce ya, kurang lebih upside-nya sekitar ya sekarang ya kalian bisa lihat sekitar 7 ya, 7-8%-an ya. Kalau kita lihat juga Bitcoin udah klaim nih di area neckline sebelah sini. Ini udah reclaim ya. Ini juga area yang patut kita waspadai karena area ini sebelumnya ketika jebol, nah ini berpotensi sangat buruk ya. Kalian lihat sendiri nih, area neckline ini jebol ya, ini Bitcoin terjadi penurunan cukup dalam ya sampai ke level 107.000. Cuman secara long term sendiri ya, atau secara mid term mungkin ya, tetap ya gue pribadi ngelihat bahwa Bitcoin ada chance untuk visit ke area ATH ya, sekitar 124 ribuan ya, 123 ribu ya. Menurut gue ini chance-nya cukup besar ya, dengan kayak target terdekat masih belum berubah ya untuk sekarang di area sekitaran sini ya, 130 sampai 135 ribu. Ini untuk Bitcoin sendiri kalian bisa pay attention juga, tapi tetap harus hati-hati lagi karena bisa jadi ada potensi selling news ya ketika tanggal 18 tadi. Jadi pastikan kalian gak over leverage gitu ya, bila perlu gak usah pakai leverage. Sekalipun kalian trading, kalian harus patuh ya terhadap trading plan kalian sendiri. Harus tahu kapan akhirnya kalian mau stop loss, dan harus tahu juga kapan harus take profit ya. Nah, nextnya kita bakal ngeliat total 3. Nah, ini total 3 nih. Ini total 3 persis dari outlook yang gue sampaikan sebelumnya ya. Dia udah break nih di area diagonal resistance sebelah sini, dan ini bahkan udah lewat nih ke target kita di 1,12 triliun. Nextnya kemana? Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat ya, gue tarik Fibonacci ya di sekitaran area sini. Harusnya kalau kita lihat nih, target terdekat itu ada di sekitaran sini ya, di area 1,618. Ini juga udah kahit ya, dia respecting persis banget
ya. Dengan final target ya, kita bisa ngelihat ada potensi ke 1,23 triliun. Ya ini untuk total 3. Nah ini untuk others ya. Others sendiri ini udah break ya. Di area resistance gue tanding sebelah sini ya, atau di area target yang sempat gue tanding sebelumnya ya. Kalau kita lihat sendiri ini secara pattern ini cukup bullish banget gitu ya. Ini cukup bullish. Ya selama sebenarnya others yang tetap bisa mempertahankan ya di atas area resistance sebelah sini. Ya gue pribadi ngelihat ini masih ada nih potensi upside ya ke target terdekat. Kalau gue tarik Fibonacci ya dari sini ke sini ya sekitar ke area ya 344 sampai 358 billion. Mungkin skenarionya kayak gini ya, bisa jadi ini konsolidasi terlebih dahulu gitu ya, retest baru nanti kayak gini. Ini untuk skenario ya, others mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan ya, 1 atau sampai 3 minggu ke depan. Ya nextnya gue bakal ngelihat dominance karena nggak lengkap kita bahas soal outlook altcoin. Nah Bitcoin dominance sebelah sini, oke. Targetnya kemana? Nah ini kita clear ya di area sekitaran sini. Kalau kita lihat di HAM, ya ini ada potensi sebenarnya dia retest ya di sini terlebih dahulu. Nah cuman kalau gue pribadi ngelihat ya bisa jadi ini bakal rejecting ya, atau konsolidasi terlebih dia melanjutkan penurunan sekitaran sini. Kalau gue tarik selanjutnya harusnya ke level sini nih, dia ke 56,75. Tapi perlu diwaspadai ya, area support resistance flip sebelah sini ini harus diwaspadai juga ya. Ini jangan sampai dia tembus nih. Kalau tembus ya ada chance ya balik lagi nih ke 57,82% ya. Jadi selama sebenarnya Bitcoin dominance ya tetap bisa bertahan ya di area sekitaran sini ya kan, di bawah sini ya high chance kita bakal ngelihat ya Bitcoin dominance bakal ke level 57% ya sampai ke level 56%. Secara stokastik pun menurut gue ini udah cukup mendukung ya di area sekitaran sini. Kemudian kalau kita lihat juga ini ada yang namanya juga bearish divergence ya. Kalau kita lihat secara stokastik dia ya ke atas gitu ya, cuman kalau kita lihat secara trennya sini ini ke bawah. Ini menurut gue cukup bullish untuk altcoin sendiri. Oke, sekian market update dari gue. Jangan lupa ya join grup Discord di sini, link ada di bio. Buat kalian yang tertarik buat one-on-one sama gue, kalian bisa join di sini ya. Buat kalian yang pengen outlook internal gue ya, dapetin alpha call ya dari gue pribadi, kalian bisa join ke sini ya. Segitu aja dari gue. Jangan lupa kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update, dan jangan lupa kalian like dan komen ya. Thank you.